Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial Laboratorium Dasar Komputer. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu array. Nah, di mana pada modul 5 ini tujuan praktikumnya yaitu memahami maksud penggunaan array. Dan yang kedua, memahami maksud dari string sebagai array of char. Kenapa array of char? Karena string itu adalah kumpulan dari karakter-karakter. Kemudian dapat membuat program dengan menggunakan array 1 atau 2 dimensi yang biasa diaplikasikan pada array 2 dimensi itu untuk membuat matriks. Nah, oke, pada dasar teori, array adalah sebuah tipe data yang terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori secara berurutan serta memiliki tipe data yang sama. Di sini kita lihat poin-poin utamanya itu adalah menempati tempat di memori secara berurutan. Jadi dia jelas urut dari indeks array itu adalah urutan dari loker-loker yang kita tahu adalah array itu adalah seperti yang bisa diilustrasikan seperti loker-loker. Nah, memiliki tipe data yang sama. Kemudian pada praktikum modul ini array dibagi dalam dua bentuk, yaitu array satu dimensi dan array multidimensi. Pada bahasa C, penomoran indeks array itu dimulai dari 0. Contoh, angka 5. Nah, 5 ini adalah maksimal dari jumlah loker-lokernya. Nah, dimulai dari 0, jadi array itu, lokernya itu maksimal hanya berisi 4. Kenapa? Karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam loker-loker ini bisa diisi dengan nilai sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan, yaitu integer. Kemudian kalau misalnya dia adalah char, maka di sini tentunya adalah sebuah karakter seperti A, B, C, D. Kemudian 1, 2, 3 juga bisa dengan dalam bentuk karakter. Nah, di sini pada loker ke 0 dia berisi angka 12, loker ke 1 dia isi 5, loker kedua isinya 90. Kemudian ada loker ketiga isinya adalah 7, loker keempat adalah isinya 1. Oke. Kemudian pada penulisan variabel pada bahasa C ini adalah nama variabelnya, kemudian ini adalah indeks atau nomor dari loker. Nah, ini dalam notasi algoritmik yang jelas nama variabel kemudian indeksnya. Yang harus dan wajib untuk diingat itu adalah notasi pada bahasa C, yaitu pada tulisan ini X adalah nama variabelnya dan I adalah nomor dari nomor loker yang akan dituju. Oke. Jika kita ingin menginput nilai 4 mahasiswa, jika tanpa array harus menggunakan 4 variabel, tetapi jika menggunakan array kita hanya perlu menggunakan satu variabel saja. Oke. Di sini jelas katanya adalah jika tanpa array harus menggunakan 4 variabel, tapi jika menggunakan array kita hanya perlu menggunakan satu variabel saja. Kita lihat di sini seperti biasa program untuk menginput nilai mahasiswa. Oke. Di mana nilai mahasiswa ini akan disimpan di 4 variabel yang berbeda. Yang pertama adalah angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Oke. Di sini kita lihat untuk menginput angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 itu harus dengan printf dan scanf yang programnya itu sangat panjang. Dimana untuk menginput nilai mahasiswa 1 maka scanf untuk angka 1. Untuk menginput nilai mahasiswa 2 maka diinput harus menggunakan scanf angka 2. Nah, oke, kita lihat di sini perbedaannya dengan menggunakan array. Di sini kita tidak perlu mencantumkan 4 variabel seperti pada tanpa array ini. Di sini hanya cukup angka dengan loker maksimalnya itu adalah 20. Jadi kalau misalnya kita rubah ke tanpa array, maka di sini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 sampai angka 20. Angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan sampai angka 20. Oke. Di sini dipermudahkan dengan loker-loker, maka variabelnya cukup 1 angka. Nah, kemudian cara memasukkan nilainya juga bisa menggunakan perulangan. Nah, di sini masukkan nilai mahasiswa. Di sini adalah masukkan banyaknya nilai mahasiswa. Nah,
Di sini masukkan banyaknya nilai mahasiswa. Di sini I sama dengan 1, I kurang sama dengan N, yaitu sampai berapa banyak mahasiswa itu. Oke. Kemudian nilai mahasiswa. Nah, di sini scanf perlu diperhatikan untuk menginput nilai ke dalam sebuah array seperti yang tadi dijelaskan, variabelnya harus nama variabel kemudian indeks seperti di sini, nama variabel dan di sini indeks. Nama variabelnya angka seperti di sini, indeksnya itu i. I itu selalu berubah sesuai dengan banyaknya perulangan. Di sini i-nya 1 pada perulangan pertama, maka akan masukkan nilai ke 1. Nilai mahasiswa yang ke-1. Kemudian pada perulangan kedua dia akan menginput nilai mahasiswa untuk kedua. Di sini akan menempatkan nilai mahasiswa itu ke dalam loker. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan tanpa array menggunakan 4 variabel untuk menginput 4 nilai mahasiswa. Nah, di sini tanpa menggunakan array, kita menggunakan 1 variabel untuk menginput 4 nilai mahasiswa. Dimana memang kalau setelah di running tidak ada perbedaan yang signifikan, namun pada codingan atau program kalian akan terlihat di sini yang lebih simpel adalah menggunakan array karena dia seperti memasukkan ke dalam loker dan tertata rapi. Kalau di sini dia menggunakan 4 variabel, kalau di sini hanya 1 variabel. 1 variabel itu adalah sebuah loker. Oke. Nah, di sini juga kita lihat proses excited after-nya adalah 7,416 second, yaitu dengan menggunakan 4 variabel. Nah, di sini 4,657 second untuk menggunakan array. Jadi jelas untuk proses memori lebih cepat menggunakan array dibandingkan tanpa menggunakan array. Oke. Array 1 dimensi. Deklarasi array, tipe data, nama variabel, ukuran array. Array juga dapat menyimpan tipe bentukan struct dan penggunaan string. Oke, cara mendeklarasikan array yaitu dengan tipe data, nama variabel, dan ukuran arraynya. Nah, di sini adalah tipe datanya char, kemudian nama variabelnya adalah nama, dan di sini ukuran arraynya, ukuran maksimumnya 20, sehingga yang bisa diisi hanya dari 0 sampai 19. Di sini juga nim dari 0 sampai 19 yang hanya dapat diisi loker-lokernya. Kenapa? Karena angka 1 dari loker tersebut adalah 0. Oke. Nah, di sini struk mahasiswa adalah sebuah tipe bentukan, ya, di mana banyaknya mahasiswa. Kemudian di sini di input, jadi sesuai semau kita banyaknya mahasiswa tersebut. Kemudian di sini dia akan mengulang dengan menginput mahasiswa, dengan menginput banyaknya nilai mahasiswa dari nama, kemudian nim, kemudian dia bisa menginput nilainya juga. Nah, di sini ada catatan penting menggunakan flush_stdin. Catatannya yaitu flush_stdin berfungsi untuk mengosongkan buffer input. Tanpa menggunakan flush_stdin, maka fungsi gets yang dijalankan hanyalah gets yang kedua dan gets yang ketiga. Dan sementara fungsi gets yang pertama tidak akan dijalankan. Fungsi flush_stdin juga bisa digantikan dengan getchar. Oke. Di sini kita bisa menggunakan flush_stdin, bisa juga menggunakan getchar. Namun, apakah perbedaan dari flush_stdin dan getchar? Oke. Nah, oke. Di sini saya akan jelaskan perbedaan dari fungsi flush_stdin dengan fungsi getchar. Dimana fungsi flush_stdin adalah sebuah fungsi yang bertujuan untuk menghapus buffer data pada memori input yang tidak diperlukan jika terdapat beberapa proses input memasukkan data sekaligus. Oke. Buffer data pada memori input yang tidak dihapus akan menyebabkan program berjalan dengan tidak normal. Lalu apakah buffer data itu? Oke. Di sini buffer data kalau secara teori itu adalah sisa dari memori
input. Oke. Nah, di sini printf silahkan tekan enter untuk melanjutkan getchar. Nah, pada getchar ini yang seharusnya dia menekan enter, tapi saya memasukkannya bukan enter saja, saya memasukkan ASDF kemudian baru enter. Oke. Kemudian pada seharusnya saya bisa memasukkan kalimat di getScale ini, karena tadi di dalam memori input masih ada buffer yaitu SDF. Kenapa SDF? Karena A ini sudah masuk ke dalam getchar. Nah, yang tersisa adalah SDF enter. Jadi getScale ini akan menangkap sisa dari yang getchar tangkap, yaitu SDF enter, sehingga yang di getch ini akan masuk SDF enter, sehingga kalimat yang dimunculkan yaitu adalah SDF enter. Nah, di sini akan dibuktikan perbedaan dari getchar dan flash, di mana yang lebih simple dan di mana yang lebih ribet. Oke. Di sini menghilangkan buffer menggunakan getchar. Oke. Silahkan tekan enter untuk melanjutkan. Pada getchar ini saya memasukkan ASDF seperti tadi, ASDF kemudian di enter. Nah, pada getchar ini, getchar yang pertama dia akan menangkap A dari sisa input, maka sisa dari memori input sekarang adalah sisanya adalah S, D, F, kemudian enter, ya kan? Nah, kemudian pada getchar yang kedua, dia akan mengambil S dari sisa memori input, sehingga sisa dari memori input sekarang adalah D, F, dan N. Oke. Kemudian diambil lagi pada getchar yang ketiga, itu mengambil D dari sisa memori input, sisa dari memori input sekarang adalah F dan enter. Sampai keempat, dia mengambil F dari sisa memori input, sisa dari memori input sekarang adalah tinggal enter. Kemudian pada getchar yang terakhir dia mengambil enter dan dari sisa memori input, sehingga dari memori input sekarang adalah kosong, jadi udah nggak ada isinya. Dan sekarang fungsi getch ini bisa digunakan secara normal. Seperti ini, saya masukkan ASDF kemudian masukkan kalimat daskom ceria. Kalau tadi saya nggak bisa masukkan kalimat daskom ceria, kenapa? Karena masih ada sisa dari memori input atau yang kita sebut dengan buffer. Nah, kalimat yang dimasukkan adalah daskom ceria, sehingga bisa ditampilkan. Nah, di sini kita lihat kan, getchar-nya sangat banyak, kemudian belum tentu juga apa yang dimasukkan ASDF. Mungkin saja kalau saya masukin ASDF G enter, sehingga harus nambah getchar satu lagi. Kemudian apa yang membuat simple dari penghapusan buffer memori input ini, yaitu dengan menggunakan ya ini ret flash stdin. Nah, dengan flash stdin ini adalah sebuah fungsi yang dapat menghapus semua buffer input. Oke, seperti tadi biasa yang seharusnya saya tekan enter, saya malah menekan ASDF enter. Nah, di sini flash stdin dia akan menghapus sisa dari memori input. Jadi yang diambil itu bukan satu persatu kayak getchar. Kalau getchar kan diambil A, S, D, F. Kalau flash stdin dia mengambil semuanya dan dia menghapus sisa dari memori input tersebut. Jadi sisa dari memori input sekarang adalah kosong. Oke. Nah, jelas lebih mudah dilihat di sini, getchar-nya sangat banyak. Di sini hanya cukup menggunakan flash stdin, maka buffer memori input akan hilang semua. Dan kemudian kita bisa menggunakan getScale ini dengan secara normal, yaitu bisa mengetikkan secara manual. Daskom ceria. Kalimat yang dimasukkan adalah daskom ceria. Ini adalah hasil dari output. Oke, hasil dari output getScale tadi. Oke, kembali lagi ke array satu dimensi. Ya, tadi kan sudah dijelaskan tuh gimana flash stdin itu untuk mengosongkan buffer input. Nah, di sini kita kembali lagi fokus ke arraynya ya. Nah, ke arraynya ini, di mana array ini adalah contoh dari array tipe bentukan, yaitu struct menggunakan string dan juga ada integer di dalamnya. Di sini di dalam array ini ada nama, name, dan nilai, dan locker yang berjumlah 100 ini hanya bisa diisi dari 0 sampai 99. Nah, cara untuk menginputkan tipe data bentukan pada array yaitu adalah dengan variabel dari array tersebut, dari tipe bentukan tersebut. Kemudian ada variabel i, yaitu yang akan bertambah sesuai dengan banyaknya perulangan. Kemudian nama, yaitu dia
untuk memasukkan dari nama pada tipe bentukan tersebut. Nah, di sini ada NIM, ada nilai. Nah, AI.nama di sini dia menginputkan nama pada, seperti contohnya dia pada perulangan pertama yaitu 1, dia di sini akan masuk dalam locker 1 yaitu nama, pada locker 1 juga di sini, locker 1 di sini nilai, kemudian diulang lagi masuk ke 2 yaitu I2, pada locker kedua dia akan mengisi nama, locker kedua juga akan diisi NIM, locker kedua juga akan diisi nilai. Nah, di sini juga akan ditampilkan dari hasil dari inputan data mahasiswa tersebut di locker-locker yang tadi sudah dimasukkan, ditampilkan kembali. Oke, kita coba ke eksekusi programnya. Ini char nama, NIM, nilai, struct mahasiswa. Dan ada banyak yang mahasiswa. Dia harus menggunakan flash stdin. Kenapa? Karena untuk menghilangkan buffer pada scanf. Jadi perlu diingatkan, yang hanya bisa meninggalkan buffer itu hanya scanf, getchar. Gets tidak meninggalkan flash, tidak meninggalkan buffer. Oke. Nah, di sini bisa kita hilangkan flashnya karena emang gets tersebut tidak masalah jika dia tidak akan menghasilkan buffer input. Oke. Di sini scanf AI.nilai dia akan mengisi locker-lockernya dan akan ditampilkan. Cara menampilkannya pun juga sama seperti memanggil dengan cara menginputnya, yaitu AI.nilai, yang ini juga AI.nilai, di sini juga AI.nama. Nah, di sini juga AI.nama. Oke. Langsung aja kita eksekusi programnya. Saya masukin 3, banyaknya mahasiswa itu 3. Saya kasih asal nama. Oke. Nilai 50 sangat kecil. Kemudian ada Udin, dia dengan NIM sekian, kemudian nilai sekian, kemudian ada si Ucup. Ya, dia dengan NIM. Kemudian nilai juga sangat tinggi. Oke. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, ketika sudah di input satu persatu, ya, ketika sudah di input satu persatu dari nama Udin, Ucup, kemudian dia juga akan menampilkan kembali dari isi-isi array tersebut, jadi Jarwo, Udin, dan si Ucup. Nah, di sini berurutan ya, dari locker ke 1 sampai ke 3. Nah, oke. Sekarang saya akan menjelaskan array dalam penggunaan string. Yang tadi saya jelaskan, array itu adalah kumpulan dari karakter-karakter. Nah, sintaks yang bisa dipakai dalam array ini adalah strlen, yaitu digunakan untuk mengetahui panjang dari suatu string atau banyaknya char dalam string tersebut. String copy digunakan untuk mencari nilai string strcmp yang sudah digunakan pada modul percabangan itu untuk membandingkan, digunakan untuk membandingkan dua nilai string. strcat digunakan untuk menggabung nilai string. Kemudian sintaks stchr digunakan untuk nilai karakter dalam string. Nah, di sini yang kita lihat, di sini adalah program untuk membalikan kalimat. Jadi, misalnya saya memasukkan kalimat daskom, maka yang keluar adalah moksat. Nah, oke. Kemudian di sini panjang sama dengan strlen kata 1 min 1. Tujuannya adalah di mana strlen kata 1 min 1 ini adalah panjang dari kalimat tersebut atau jumlah karakter tersebut dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena array itu dimulai dari 0. Oke. Panjang katanya adalah menampilkan panjang katanya, kemudian dia menampilkan lagi kata awalnya tadi, kemudian hasil balikannya dia menggunakan perulangan, di mana perulangan ini for down to, jadi dia turun dari panjang maksimalnya ke 0, ke array ke 0. Oke.
Oke, langsung aja kita lihat di sini. Include stdio.h, hashtag include string.h itu untuk daftar pustakanya si Sterlen. Oke. Nah, di sini panjang Sterlen kata 1, perbedaannya adalah kalau tadi menggunakan min 1, di sini tidak menggunakan min 1. Oke, di manakah perbedaannya? Ya. Kita tahu misalnya saya memasukkan dascom, maka di sini yang dimaksud dalam maka di array tersebut akan terisi D, A, S, K, O, M, di mana D itu pada array ke-0, A itu pada array ke-1, S itu pada array kedua, K pada array ketiga, 0 pada array keempat, dan M pada array ke-5, pada loker ke-5. Oke. Nah, jadi ketika pada Sterlen ini dia membaca jumlah karakter pada kalimat tersebut dari 1, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke? Nah, ketika 6, maka perulangan di sini dia akan mulai dari 6, dari indeks ke-6, panjang ke-6 di sini 6. Nah, di sini kita tahu 6 itu adalah nilainya 0, ya kan? Nah, 0 di sini artinya adalah spasi. Oke, karena spasi jadi makanya di sini akan terjadi spasi MOKSAD. Kenapa? Karena spasi kemudian dia membaca, dia akan panjangnya dia akan mengulang secara turun nilainya. Jadi 6 ke 5 ke 4 ke 3 2 1 sampai sama dengan 0. Jadi dia akan mengulang sampai lebih sama dengan 0. Nah, di sini spasi MOKSAD ya. Di sini kelihatan ada spasinya ya. Karena dia dimulai dari array ke-6 ya. Karena itu tujuannya di min 1 kan supaya dia pas membaca di karakter terakhir pada kalimat tersebut. Nah, di sini kata awal saya masukkan dascom, kemudian dia menggunakan Sterlen kata 1 min 1. Nah, di sini kita lihat DASKOM seperti biasa 0, 1, 2, 3, 4, 5 untuk indeks array-nya. Sedangkan Sterlen dia membaca dari 1, membaca kalimat banyaknya karakter pada suatu kalimat dari 1. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, jadi dia akan memulai dari panjangnya 6, yaitu pada indeks ke-6. Kemudian karena di min 1 kan, maka dia langsung pindah ke 5. Sehingga dia akan langsung membaca dari 5, yaitu array kelima yaitu M, O, K, S, A, D tanpa spasi. Oke. Nah, disitulah pentingnya menggunakan min 1 pada panjang suatu kalimat. Lanjut ke macam-macam array. Array tadi saya bilang ada array multidimensi, di mana pendeklarasian array yaitu tipe data, nama variabel, ukuran array 1 dan ukuran array 2. Nah, di sini yang beda adalah ada ukuran array 1 dan ukuran array 2, di mana kita ibaratkan seperti sebuah matriks yang mempunyai baris dan kolom, di mana ukuran array 1 untuk barisnya, ukuran array 2 itu untuk kolomnya. Berikut merupakan contoh array multidimensi dengan dimensi 2. Contohnya itu int A 3, 4. Ya, ini int A int-nya adalah tipe data array-nya, nama variabelnya A, ukuran array-nya 3, ukuran array 2-nya adalah 4, yaitu barisnya 3, kolomnya adalah 4. Nah, konsep array multidimensi ini sama dengan array satu dimensi. Hanya saja batas indeks array-nya lebih dari 1. Dengan menggunakan array multidimensi ini kita dapat membuat matriks yang berukuran M kali N. Wow, kita bisa membuat matriks dari program ini. Berikut adalah contoh ilustrasi dari array dengan dimensi 2, di mana range 1 sampai M dan range 1 sampai N untuk kolom ya. Di sini yang tadi 1 dia itu untuk barisnya, yang indeks array 1-nya ini untuk barisnya, ukuran array 2 ini untuk kolomnya. Nah, di sini untuk barisnya, ukuran array 1-nya ini adalah ukuran array 2 untuk kolomnya. Oke, di sini saya ada contoh program untuk membuat matriks, di mana pada contoh program untuk membuat matriks ini menggunakan array multidimensi, di mana dengan baris saya membuat array multidimensi dengan batas baris maksimalnya adalah 0 sampai 9 dan batas untuk kolomnya itu 0 sampai 9 juga. Oke. Di sini saya menggunakan M dan N untuk M untuk baris, N untuk kolom, dan I untuk baris dan J untuk kolom pada perulangan. Oke.
Di sini saya akan membuat matriks 3 kali 3, oke. Dimana saya di sini for i 0, i kurang n, dan i plus plus ini dia adalah untuk barisnya, j adalah untuk kolomnya, oke. Di sini saya untuk memberikan suatu keterangan untuk mempermudah saya untuk menginput apakah yang akan saya input gitu. Oke, pada matriks baris ke-1 dengan kolom ke-1, saya di sini i plus 1 dan j plus 1 itu karena dimulai dari 0 kan. Jadi untuk mempermudah pemakai program, dia di plus 1 kan, biar jelas 1,1. Di sini kan 1,1. Dengan saya isi nilainya adalah 1. Kemudian ya di sini pada scan F-nya sama seperti kayak array satu dimensi, hanya perbedaannya dia menambah satu kotak ya untuk kolomnya. Nah, di sini dia ngulang lagi, dia akan menambah ke 1, maka di sini 1 ke 1 2, j ke 1 1 2, makanya pada baris dan kolom ke 2. Di sini dia belum mengulang ke atas. Kenapa? Karena dia masih mengulang di kolomnya. Oke, jadi masih di 1,2, baris ke 1, kolom ke 2. Nah, di sini baris ke 1, ini kolom ke 2. Dia akan menginput, kemudian dia juga akan ditampilkan. Ya. Sama penampilannya, cara menampilkannya juga harus mendeklarasikan, harus menuliskan sintaks matriks matriks multidimensi. Oke. Nah, langsung aja kita coba eksekusi programnya. Saya punya di sini eksekusi compile and run. Nah, save. Tes. Oke, saya masukkan banyaknya baris. Saya bisa tadikan karena 3, saya masukin 4. Oke, kolomnya 4. 1 2 3 4. Kemudian dia pindah baris, karena tadi ada di baris ke-1, sekarang baris ke-2. Ya, dimana tadi sudah habis perulangan di sini, maka dia akan kembali menambah ke perulangan di atasnya. Dia lanjut 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi kita mengisi terlebih dahulu sel per selnya. Saya mengisi 1 tadi di sini dan cetak tuh. Kemudian saya mengisi 2 dan akan cetak 2 di sini sesuai dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ini. Kemudian saya juga masukkannya secara berurutan. Oke. Nah, di sini nanti banyak ada pengaplikasian dari matriks, yaitu bisa dikalikan, bisa dibagi, bisa dikurang. Oke. Di sini hanya dijelaskan bagaimana matriks pada suatu array bisa terbentuk karena array multidimensi. Berterima kasihlah pada array multidimensi sehingga bisa dibuatkan array pada program kalian. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, apabila ada kesalahan, apabila ada salah, mohon dimaafkan. Oke, jangan lupa subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.